Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai karbohidrat, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ada nasi, jagung, roti, dan kentang. Kira-kira apa hubungan keempat jenis makanan ini dengan karbohidrat? Ya, benar sekali. Mereka semua merupakan kelompok karbohidrat, di mana apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka tubuh kita akan lebih bertenaga. Mengapa demikian? Hal ini karena fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Oleh karena itu, apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, kita akan lebih bertenaga. Lalu, apa itu karbohidrat? Sama seperti protein, lemak, maupun asam nukleat, karbohidrat merupakan suatu makromolekul. Lalu, apa itu makromolekul? Sesuai namanya, makromolekul artinya molekul yang besar. Molekul ini menyusun semua organisme kehidupan. Penyusun utama dari karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada umumnya, rumus untuk menentukan karbohidrat adalah CH2ON, di mana N merupakan banyaknya atom. Karbohidrat dikelompokkan atas 3 kelompok besar, yakni monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Apa sih beda ketiganya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada monosakarida. Sesuai namanya, yakni mono, artinya satu. Maka, monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Ada yang tahu? Hal ini karena karbohidrat jenis ini tidak dapat dipecah menjadi komponen yang lebih sederhana lagi, atau tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut lagi. Hal itulah yang menyebabkan monosakarida termasuk jenis karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida digolongkan menjadi 3, yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Apa sih beda ketiganya? Yuk kita bahas. Untuk monosakarida yang pertama ada glukosa. Glukosa merupakan suatu monosakarida yang berfungsi sebagai pendukung proses metabolisme dalam tubuh, bahan bakar otak, dan yang pastinya adalah sebagai penyedia energi. Berikut ini merupakan struktur dari glukosa. Struktur ini merupakan proyeksi Hayward yang membentuk siklik 6. Pada proyeksi Hayward, rantai terbuka diubah menjadi rantai tertutup melalui proses adisi, sehingga ia membentuk siklik. Ada yang tahu apa itu siklik? Siklik merupakan bentuk rantai yang tertutup, baik berbentuk lingkaran maupun cincin. Nah, pada glukosa ini, ia dikatakan siklik 6. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Karena ia berbentuk segi 6, sehingga ia dinamakan dengan siklik 6. Untuk memperoleh glukosa, kita dapat mengonsumsi makanan yang mengandung gula, seperti jus, susu, yogurt, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fruktosa. Fruktosa merupakan suatu monosakarida yang berfungsi sebagai pengontrol kadar gula dalam darah.
Seperti halnya glukosa, fruktosa juga berfungsi sebagai pendukung proses metabolisme dalam tubuh, dan juga pastinya sebagai sumber energi. Seperti yang terlihat di sini, bahwa fruktosa memiliki struktur siklik 5. Ini karena ia berbentuk segi 5, sehingga ia dinamakan dengan siklik 5. Untuk memperoleh fruktosa, kita dapat mengonsumsi buah-buahan, seperti mangga, pisang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada galaktosa. Galaktosa merupakan suatu monosakarida yang berfungsi sebagai pendukung sistem kekebalan tubuh. Galaktosa juga berperan dalam pembentuk sel-sel maupun organ. Sama seperti glukosa, terlihat di sini bahwa galaktosa memiliki struktur siklik 6. Namun, jika dilihat lebih cermat, struktur glukosa dan galaktosa itu berbeda. Perbedaannya terletak pada atom karbon nomor 4, di mana pada glukosa letak gugus OH ada di sebelah kanan, sedangkan pada galaktosa letak gugus OH ada di sebelah kiri. Jadi, glukosa dan galaktosa itu beda ya. Jangan sampai ketukar. Untuk memperoleh galaktosa, kita dapat mengonsumsi makanan seperti kiwi, madu, susu, yogurt, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang glukosa, fruktosa, dan galaktosa, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai monosakarida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang disakarida. Penasaran kan? Yuk, kita bahas. Sesuai namanya, yakni di, artinya dua. Maka, disakarida merupakan jenis karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida. Tidak seperti monosakarida, disakarida ini dapat dipecah menjadi molekul yang sederhana, yakni monosakarida itu sendiri. Atau, dengan kata lain, disakarida dapat dihidrolisis. Karena di dalam disakarida terdapat monosakarida, kira-kira apa yang membuat monosakarida tersebut dapat bergabung? Ada yang tahu? Hal ini karena kedua monosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan inilah yang membuat kedua monosakarida tersebut dapat bergabung. Apabila terjadi hidrolisis, maka ikatan ini akan putus, sehingga membuat monosakarida berpisah satu sama lain. Disakarida digolongkan menjadi 3, yakni maltosa, sukrosa, dan laktosa. Apa sih beda ketiganya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada maltosa. Maltosa merupakan suatu disakarida yang berfungsi sebagai pemanis buatan. Fungsi lain maltosa adalah sebagai pendukung pembuatan makanan ringan maupun bir, dan juga berfungsi sebagai pendukung pembuatan makanan bayi. Dapat kita lihat dari struktur maltosa bahwa maltosa disusun oleh dua monosakarida yang sama, yakni glukosa, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk memperoleh maltosa, kita dapat mengonsumsi makanan seperti pancake, pizza, kacang kedelai, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada sukrosa. Sukrosa merupakan suatu disakarida yang berfungsi sebagai cadangan lemak. Fungsi lain dari sukrosa adalah sebagai sumber energi. Dapat kita lihat dari struktur sukrosa bahwa sukrosa disusun oleh dua monosakarida, yakni glukosa dan fruktosa, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Untuk memperoleh sukrosa, kita dapat mengonsumsi makanan seperti milkshake, coklat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada laktosa. Laktosa merupakan suatu disakarida yang berfungsi sebagai pendukung perkembangan bakteri baik. Fungsi lain dari laktosa adalah untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium dan zat besi, dan juga berfungsi untuk membantu perkembangan otak dan sistem saraf. Dapat dilihat dari struktur laktosa bahwa laktosa tersusun oleh dua monosakarida, yakni glukosa dan galaktosa, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Untuk memperoleh laktosa, kita dapat mengonsumsi makanan seperti keju, susu, yogurt, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang maltosa, sukrosa, dan laktosa, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai disakarida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang polisakarida. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Sesuai namanya, yakni poli, artinya banyak. Maka, polisakarida merupakan suatu karbohidrat yang tersusun oleh banyak monosakarida, atau dengan kata lain merupakan karbohidrat kompleks. Umumnya, suatu polisakarida tersusun lebih dari 60.000 monosakarida. Berdasarkan strukturnya, polisakarida ini ada dalam bentuk rantai lurus, ada juga dalam bentuk rantai cabang. Sama seperti disakarida, polisakarida juga dapat dihidrolisis atau dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Hal ini karena polisakarida tersusun atas beberapa monosakarida, sehingga ia bisa dihidrolisis. Polisakarida juga dihubungkan oleh ikatan glikosidik, sama halnya seperti disakarida. Contoh dari polisakarida itu sendiri ada amilum, glikogen, dan selulosa. Apa sih beda ketiganya? Yuk kita bahas. Amilum merupakan suatu polisakarida yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Fungsi utama dari amilum adalah sebagai pemberi energi. Namun, ada juga fungsi lain dari amilum yang tidak kalah penting, yakni sebagai pembentuk senyawa-senyawa organik seperti lemak dan protein. Fungsi lain dari amilum juga sebagai penjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dapat kita lihat dari struktur amilum ini bahwa amilum memiliki dua struktur, yakni amilosa dan amilopektin. Kira-kira apa beda antara amilosa dan amilopektin? Ada yang tahu? Amilosa merupakan struktur amilum berantai lurus. Dalam amilum, amilosa terdapat sekitar 20%. Amilosa ini merupakan struktur yang dapat larut di dalam air. Sedangkan amilopektin merupakan struktur amilum berantai cabang. Dalam amilum, amilopektin terdapat sekitar 80%. Amilopektin ini merupakan struktur yang tidak dapat larut di dalam air. Jadi, sudah paham kan sekarang apa bedanya antara amilosa dan amilopektin? Untuk memperoleh amilum, kita dapat mengonsumsi makanan seperti nasi, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Glikogen merupakan suatu polisakarida yang umumnya berasal dari hewan. Glikogen digunakan oleh hewan sebagai simpanan cadangan makanan.
dapat kita lihat dari struktur glikogen bahwa glikogen memiliki struktur yang bercabang. Struktur ini sama seperti amilopektin, yakni sama-sama tidak dapat larut di dalam air. Karena berasal dari hewan, apakah glikogen tidak bisa didapatkan dari tumbuhan? Tentu saja bisa, yakni dengan mengonsumsi makanan seperti kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Dengan begitu, kita dapat memperoleh glikogen untuk tubuh. Kalian tahu kayu? Nah, serat dari kayu memiliki kandungan selulosa. Selulosa merupakan suatu polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun bagian utama dari suatu serat makanan. Selulosa umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dapat kita lihat dari struktur selulosa ini bahwa selulosa memiliki rantai lurus atau linier. Struktur ini mirip dengan amilosa. Karena memiliki struktur yang linier seperti selulosa, apakah selulosa juga dapat larut dalam air? Jawabannya adalah tidak. Selulosa tidak dapat larut di dalam air, tetapi selulosa dapat larut sedikit di dalam pelarut yang bersifat basah. Untuk memperoleh selulosa, makanan yang dapat kita konsumsi adalah tebu. Tapi, pada umumnya, selulosa ini sulit diperoleh melalui makanan. Karena kebanyakan dari selulosa tidak dapat dikonsumsi, seperti kapas, kayu, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang amilum, glikogen, dan selulosa, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai polisakarida. Kita sudah belajar mengenai pengertian karbohidrat, penggolongan karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dan juga kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber karbohidrat. Untuk lebih memahami tentang karbohidrat, yuk cek pemahaman kita di latihan soal berikut. Soal yang pertama yakni yang termasuk kelompok disakarida berdasarkan jawaban berikut ini adalah A. Laktosa dan glukosa, B. Selulosa dan maltosa, C. Maltosa dan sukrosa, D. Glukosa dan galaktosa. Manakah jawaban yang benar? Yap, benar sekali. Jawaban yang benar adalah C, yakni maltosa dan sukrosa. Untuk A, itu salah ya, karena glukosa merupakan kelompok monosakarida. Sedangkan pada B, itu juga salah, karena selulosa merupakan kelompok polisakarida. Dan untuk D, jawaban D, keduanya merupakan suatu kelompok monosakarida. Otomatis, jawaban tersebut salah ya. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar di atas ini. Struktur karbohidrat jenis apakah itu? A. Monosakarida, B. Disakarida, C. Oligosakarida, D. Polisakarida. Manakah jawabannya benar? Yap, benar sekali. Jawabannya benar adalah A, yakni monosakarida. Karena pada struktur tersebut hanya terdapat satu molekul karbohidrat, sehingga jawaban yang benar adalah monosakarida. Untuk B, itu salah ya, karena disakarida tersusun dari 2 molekul karbohidrat. Dan C, itu juga salah, karena oligosakarida tersusun dari 2-8 molekul karbohidrat. Dan D itu jelas salah ya, karena polisakarida tersusun lebih dari 60.000 karbohidrat. Jadi jawaban yang benar adalah A, yakni monosakarida. Next, soal yang terakhir. Fruktosa merupakan suatu monosakarida.
dari sumber makanan apakah kita dapat memperoleh karbohidrat tersebut? A. Jagung, B. Buah-buahan, C. Yogurt, D. Susu. Manakah jawaban yang benar? Yap, benar sekali. Jawaban yang benar adalah B, yakni buah-buahan. Fruktosa dapat kita peroleh dari buah-buahan, seperti pisang, mangga, dan lain sebagainya. Untuk jawaban A itu kurang tepat ya, karena jagung umumnya mengandung amilum. Amilum itu merupakan suatu polisakarida. Sedangkan jawaban C dan D, yakni yogurt dan susu, umumnya terkandung di dalam laktosa. Laktosa merupakan suatu disakarida. Jadi, jangan sampai salah ya. Jawaban yang benar adalah B, buah-buahan. Jadi, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang karbohidrat. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat dibahas di video kali ini. Thanks for watching this video and see you later. Bye-bye.